Ya Tuhan, di malam hari ini, di hari Rabu, di waktu libur, orang-orang pergi ke mall, saudara-saudara datang ke gereja, satu hal yang luar biasa untuk kita sama-sama berdoa malam hari ini. Saudara-saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema yang sudah diberikan, yaitu mengikut Yesus haruskah menderita? Saudara-saudara, ketika kita melihat tema ini, mengikut Yesus, apakah harus menderita? Saudara-saudara, ada dua ekstrim dalam kekristenan. Yang pertama adalah ekstrim yang disebut sebagai teologi sukses. Teologi sukses melihat bahwa mengikut Yesus, kalau kamu ikut Yesus, kamu akan diberkati. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan kaya dan kamu akan bertambah kaya dan kamu akan semakin kaya. Ada yang kira-kira mau seperti itu, saudara-saudara? Teologi sukses mengajarkan hal yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, jujur bahwa teologi sukses tidak sepenuhnya benar. Saudara-saudara, orang-orang Kristen ada yang tetap setia kepada Tuhan, ada orang-orang Kristen yang tetap taat kepada Tuhan, tapi mereka juga mengalami yang namanya kemiskinan. Rasul Paulus pernah menyinggung tentang jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, mereka jemaat yang seperti apa? Di dalam suratnya, di dalam surat Korintus, Paulus mengatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka miskin. Tapi mereka betul-betul cinta Tuhan. Ketika dibutuhkan satu persembahan untuk orang-orang yang mengalami kekurangan, mereka merogoh kocek mereka dengan dalam-dalam sekali. Dan mereka memberi persembahan dalam jumlah yang cukup besar untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, teologi sukses tidak sepenuhnya itu benar, hanya sebagian. Kita tetap percaya akan berkat Tuhan buat orang benar, kita tetap percaya bahwa orang-orang Kristen diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam realita kita tahu tidak sepenuhnya teologi sukses dapat dipercaya. Sebaliknya saudara-saudara, sisi yang satu menekankan tentang teologi salib. Teologi penderitaan. Orang Kristen harus menderita. Kalau nggak menderita, kamu bukan orang Kristen. Mereka menolak segala kenikmatan. Nggak boleh nonton di bioskop, dosa nonton di bioskop. Itu zaman saya di sekolah teologi ya, saudara-saudara. Nonton di bioskop itu dosa, bisa dikeluarkan. Jadi nggak boleh nonton di bioskop. Zaman Lausus Stefanus sudah berubah. Jadi saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang menekankan tentang penderitaan, bahwa kamu harus menderita jadi orang Kristen. Nggak boleh hidup enak, nggak boleh hidup nyaman, nggak boleh hidup menikmati dunia ini. Kamu harus menderita. Ini selalu ada, saudara-saudara, dua ekstrim dalam kekristenan. Yang satu menekankan tentang teologi sukses, yang satu menekankan tentang teologi salib. Teologi salib, yes, betul teologi salib kita harus menderita bagi Tuhan. Tapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa di balik penderitaan itu ada kemenangan, ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tetap ada kemuliaan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang mengalami penderitaan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus tidak pernah takut dengan yang namanya penderitaan. Karena dia tahu bahwa di balik penderitaan ini ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan buat orang yang benar, yang menderita di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini kita membahas satu sisi tentang mengikut Yesus
haruskah menderita? Kita melihat di dalam satu teks di dalam Markus 8 ayat 34 dan 35. Markus 8 ayat 34 sampai 35. Saya memakai Alkitab TB2 yang sudah saya beli terlebih dahulu dari gereja belum datang. Saudara-saudara bisa melihat di depan layar, karena ini 2 ayat, ada baiknya kita membacanya bersama-sama saudara-saudara. Beda-beda sedikit, mungkin gak apa-apa ya, karena saya pakai TB2. Kita membacanya bersama-sama Markus pasal yang ke-8 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat 35, 1, 2, 3. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, saya membaca beberapa waktu yang lalu dari majalah Christianity Today tentang 50 negara yang paling berbahaya bagi pengikut Yesus. Ini di tahun 2021. Majalah Christianity Today mendaftarkan ada 50 negara paling berbahaya buat orang-orang Kristen tinggal di sana. Saudara-saudara, ini yang merupakan hasil laporan daripada pelayanan Open Doors. Open Doors kita tahu dia adalah satu pelayanan yang masuk ke negara-negara yang berbahaya. Mereka memberitakan Injil, mereka membagikan Alkitab, mereka memberitahu orang tentang Yesus, mereka mengajarkan tentang Yesus, dan mereka memberitahu orang-orang yang belum percaya kepada Yesus untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan Open Doors adalah pelayanan yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Mereka punya pelayanan akar rumput yang sangat kuat di negara-negara yang berbahaya di seluruh dunia ini. Open Doors, saudara-saudara, melaporkan bahwa di tahun 2021, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, dia mendata saudara-saudara, dikatakan ada 13 orang yang mati syahid, mati martir, mati karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 13 orang setiap hari di seluruh dunia ini tahun 2021. 13 orang Kristen meninggal karena iman mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dilaporkan bahwa setiap hari ada 12 gereja yang dibakar, gereja yang diserang, gereja yang mengalami pengrusakan. Ada 12 gereja setiap hari di seluruh dunia ini. Menurut laporan daripada Open Doors. Dan Open Doors juga melaporkan bahwa setiap hari di tahun 2021 ada 12 orang yang ditangkap, dipenjarakan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka dianiaya karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian dikatakan saudara-saudara, bahwa ada 5 orang itu diculik. Mereka diculik karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diculik, entah mereka dibunuh, entah mereka dianiaya, entah mereka diperlakukan dengan tidak baik.
Saudara-saudara, Open Doors kemudian dia mendata negara-negara mana yang paling tidak aman buat orang-orang Kristen. 5 daftar negara ini, saudara-saudara, yang teratas itu Korea Utara. Korea Utara menempati posisi yang paling atas. Itu tidak pernah tergeser. Dari Kim Jong-il memerintah, kemudian diturunkan sekarang ke anaknya Kim Jong-un, tetap saudara-saudara, Korea Utara adalah negara yang paling berbahaya buat orang-orang Kristen. Yang kedua juga buat orang-orang yang sekuler, saudara-saudara. Nonton film Korea Selatan di Korea Utara bisa ditangkap juga, saudara-saudara. Jadi ini negara yang paling ketat dalam mengatur warganya. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka jalankan di dalam hidup mereka, diatur semuanya oleh negara. Dan ini negara yang berbahaya buat orang-orang Kristen, Korea Utara. Yang kedua adalah Afghanistan. Afghanistan sekarang dikuasai oleh Al-Qaeda ya, dikuasai oleh Al-Qaeda. Dan ini adalah satu kelompok ekstremis dan wanita-wanita bahkan yang tadinya menempati posisi di dalam satu pekerjaan digusur, digantikan oleh laki-laki. Dan salon-salon ditutup, tempat-tempat bioskop ditutup, dan ini negara yang sangat ekstrim sekali. Dan terlebih dalam kekristenan menjadi satu agama yang dilarang di Afghanistan. Yang ketiga adalah Somalia, yang keempat Libya, dan yang kelima adalah Pakistan. Ini negara-negara yang tidak aman buat orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen ketahuan berkumpul, bernyanyi, memuji Tuhan, beribadah, mereka bisa ditangkap, mereka bisa dianiaya, mereka bisa dijebloskan ke dalam penjara, mereka bisa mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kita melihat dalam Alkitab bagaimana seharusnya kita mengikuti Yesus. Bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus? Seorang yang mengikut Yesus adalah seorang yang harus memutuskan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, mengikut Yesus adalah sebuah keputusan pribadi. Alkitab katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kekristenan dimulai dari sini, saudara-saudara. Orang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua, percaya. Percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Detik itu dia menjadi pengikut Yesus. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Yosua juga pernah mengatakan di dalam firman Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah di seberang sungai Efrat atau kepada Allah orang Amori. Putuskan hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada dewa-dewa yang disembah nenek moyangmu di seberang Efrat, atau dewa-dewa orang Amori yang di dalamnya tanah kamu tinggali. Pilihlah. Tetapi Yosua dan keluarganya memilih untuk beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sejati. Elia juga pernah berkata kepada orang-orang Israel, jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal itu adalah Allah, ikuti dia. Orang Israel diperhadapkan beribadah kepada Allah-Allah lain.
kepada Baal, atau kepada Allah yang sejati. Mereka perlu memutuskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sembah, apa yang mereka layani. Mereka perlu memutuskan kepada siapa mereka beribadah, kepada siapa mereka melayani. Saudara-saudara, setelah kita memutuskan, maka hal yang pertama ketika kita mengikut Yesus, kita perlu yang namanya menyangkal diri. Firman Tuhan berkata kepada kita, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Barang siapa yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Pelajaran di hari libur ini menjadi pelajaran yang gak enak, saudara-saudara. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya tahu ini firman Tuhan yang gak enak buat hidup kita. Firman Tuhan yang mengusik kenyamanan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang mengganggu hidup kita yang begitu tenang. Tiba-tiba kita diminta untuk menyangkal diri. Aduh, sesuatu yang tidak enak buat kita. Tapi ini firman Tuhan, saudara-saudara. Di mana kita diminta untuk taat, melakukan apa yang tidak kita suka. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu yang harus kita lakukan. Apa arti daripada menyangkal diri? Saudara-saudara, berbagai penafsir mengatakan bahwa arti daripada menyangkal diri adalah di mana kita mengatakan tidak kepada keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keinginan hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus katakan tidak. Dan kita harus katakan ya kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita harus katakan iya. Disinilah kita menyangkal diri kita. Saudara-saudara, tidak mudah untuk kita menyangkal diri kita. Tetapi kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan, di dalam kemanusiaannya Yesus menyangkal dirinya. Yesus pernah mengatakan, aku datang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi saudara-saudara, kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di dalam kemanusiaannya, ketika dia datang ke dalam dunia ini, yang dia lakukan adalah dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika di Taman Getsemani, Yesus itu bergumul ketika dia harus menerima cawan pahit itu. Dia katakan tidak, tidak. Tetapi Bapa katakan iya, kamu harus menerima cawan pahit itu. Yesus bergumul di dalam Taman Getsemani, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara-saudara, betapa sulitnya ketika seseorang harus menyangkal dirinya. Dia mengatakan tidak kepada kehendak dirinya. Dan dia harus menerima cawan yang pahit, melakukan kehendak Bapaknya. Saudara-saudara, kalau saya boleh tanya kepada ibu-ibu, gimana cara kita untuk diet? Ada beberapa cara untuk ibu-ibu atau orang-orang yang badannya besar itu bisa diet, saudara-saudara. Tapi salah satu cara yang paling mudah adalah menggelengkan kepala, saudara-saudara. Dikasih makanan cukyok. Ci, cukyok, enak, mantep ini. Lagi diet. Jadi harus gimana? Enggak, gitu kan, geleng kepala. Ci, kue tiaw sapi, hauce, lagi diet. Harus bilang apa, saudara-saudara? Enggak. Geleng kepala, saudara-saudara.
Kita tahu ini prinsip tentang menyangkal diri. Orang yang mau diet dia harus menyangkal dirinya. Mengatakan tidak kepada makanan-makanan yang harus dia makan. Dan mengatakan tidak kepada makanan-makanan yang tidak harus dia makan. Baru dia bisa diet. Seorang atlet, untuk menjadi seorang atlet dia harus menyangkal dirinya. Dia harus berlatih, dia harus mengatur makanan, dia harus ini, dia harus itu. Dan dia tidak boleh ini, dia tidak boleh itu, dia tidak boleh ini, dia tidak boleh itu. Itu prinsip tentang menyangkal diri. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kekristenan bagaimana kita bisa menyangkal diri. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Dan kita harus katakan ya kepada kebenaran. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur. Saya terus bergumul dengan penyangkalan diri. Kadang-kadang dari pagi sampai malam, full pelayanan, sibuk. Dan ketika malam hari sampai di rumah udah capek. Biasa saya nonton TV, saudara-saudara. Mata terlihat ke TV tapi pikiran entah kemana. Dan kadang-kadang saudara-saudara waktu nonton TV, satu suara hati berkata begini, Robert, masuk ke dalam kamar, berdoa, baca Alkitab. Kalau saudara punya alarm ini, itu bagus, saudara-saudara ya. Orang Kristen yang punya alarm dalam dirinya, itu bagus. Tapi bahaya orang Kristen yang mau melakukan apapun, itu nggak ada lagi alarm dalam dirinya. Nggak bunyi, saudara-saudara, alarmnya. Dan kadang-kadang waktu bunyi alarm itu, jujur saudara-saudara, kadang-kadang saya bilang capek Tuhan, mau me time. Dan saya gagal, saudara-saudara. Nonton TV, sampai ngantuk, sampai capek, sampai tidur. Nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Saudara-saudara, saya mengaku dengan jujur, saya gagal menyangkal diri. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa kita harus menyangkal diri kita. Bagaimana kita bisa menyangkal diri kita? Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus stop daripada keinginan diri kita. Alarm ini berbunyi setiap saat, saudara-saudara, di dalam diri saya. Dan ketika alarm itu berbunyi, kadang-kadang saya harus masuk kamar, tutup pintu. Saya bilang sama istri anak saya, jangan ganggu saya. Saya mau di kamar, 1 jam, berdoa. Saya minta tidak diganggu. Dan saya harus masuk kamar, saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya membaca Alkitab, dan itu memberikan saya kekuatan rohani untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, adakah kita menyangkal diri kita? Apakah sebagai orang Kristen kita menyangka bahwa jadi orang Kristen mah enaklah, santai, nyaman. Saudara-saudara, jauh daripada kenyamanan yang Yesus tawarkan, dia tawarkan kita menyangkal diri. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang Yesus inginkan dari kita ketika kita mengikut dia? Yang kedua adalah kita diminta untuk memikul salib. Memikul salib, saudara-saudara. Hal yang lebih tidak enak lagi. Tadi menyangkal diri udah gak enak, saudara-saudara. Yang kedua sekarang kita diminta untuk memikul salib. Memikul salib, saudara-saudara, itu artinya adalah satu simbol. Salib itu satu simbol, adalah simbol penghinaan. Orang-orang yang tergantung di atas salib itu adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang dihina. Orang-orang Romawi sedang memperlihatkan, lihat nih, jangan kamu jadi orang kayak begini. Kalau kamu jadi orang kayak begini, disalib, mati, menderita, disiksa kamu.
Jangan berani-berani kayak orang kayak begini. Orang yang disalib itu adalah orang yang sedang dipermalukan. Orang yang sedang dihina oleh tentara-tentara Romawi. Dan di sepanjang kekuasaan Romawi atas orang-orang Yahudi ada 2.000 orang Yahudi yang mati disalibkan. Dan salah satunya adalah Tuhan Yesus yang juga mati disalibkan. Saudara-saudara, salib adalah satu simbol kehinaan. Yang kedua, salib juga adalah satu simbol penderitaan. Ketika Yesus disalib, apa yang terjadi ketika Yesus disalib? Yesus dicambuk, bukan dengan cambuk biasa, dengan cambuk besi. Sekali cambuk, daging itu robek, saudara-saudara. Ketika seluruh daging itu sudah robek, Yesus diminta untuk memanggul kayu yang begitu berat, berjalan. Diarak di jalan itu, sampai ke satu bukit. Dan kemudian kedua tangan itu dipaku. Dan betul-betul orang-orang yang disalib itu menderita. Mereka untuk bernafas pun itu sulit sekali. Sulit sekali. Dan itu adalah satu simbol penderitaan. Dengan kata lain, mengikuti Yesus, ada salib yang harus kita tanggung. Ada penderitaan yang harus kita tanggung. Saudara-saudara, saya membaca kisah tentang seorang pendeta yang bernama pendeta Wang Mingtao. Dia adalah seorang pendeta yang mengembalakan di China. Ketika dia mengembalakan di China, dia adalah seorang yang juga dikenal sebagai orang Injili yang memegang teguh firman Tuhan. Pada waktu itu saudara-saudara, China di bawah kekuasaan Mao Zedong itu sedang menekan gereja. Gereja supaya tidak bertumbuh, gereja supaya tidak berkembang. Mao Zedong itu menekan gereja, mengawasi gereja. Dan pendeta Wang Mingtao melayani Tuhan dengan giat. Dia mengabarkan Injil, dia memberitakan Injil. Dia mengatakan kepada orang-orang Kristen, kita harus taat kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah melarang kita untuk menyembah Allah, pemerintah melarang kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus lebih mentaati Allah daripada pemerintah. Kita harus lebih mentaati firman Tuhan daripada apa yang pemerintah tetapkan. Jadi saudara-saudara, pendeta Wang Mingtao ini adalah orang yang cukup berani untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Selama 30 tahun beliau melayani saudara-saudara. Dan satu saat pendeta Wang Mingtao pada malam-malam saudara-saudara dia diculik, ditangkap, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Istrinya juga diculik, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang terpisah. Saudara-saudara, bagaimana Wang Mingtao ketika dia ada di penjara? Dia terus menghafal firman Tuhan yang pernah dia khotbahkan. Dia terus menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Dia terus meneguhkan imannya kepada Tuhan. Dan pendeta Wang Mingtao mengatakan, dia merasakan Tuhan ada di sisinya, Tuhan membela dia, Tuhan menolong dia, meskipun dia mengalami penderitaan. Saudara-saudara, satu saat pendeta Wang Mingtao ini, ketika dia ada di penjara, dia lihat itu kloset itu kosong, saudara-saudara, gak ada airnya. Gak ada airnya. Jadi begitu dia melihat kloset itu kosong, maka saudara-saudara dia punya ide untuk berkhotbah melalui kloset tersebut. Karena dia di ruang isolasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saudara-saudara, pendeta Wang Mingtao ini dia mulai berkhotbah dari corong WC tersebut. Jadi speakernya saudara-saudara corong WC. Dia berkhotbah
Dia berkhotbah setiap hari, dia berkhotbah setiap hari. Dia berdoa, dia minta pimpinan Tuhan, dia berkhotbah. Dan setiap hari banyak orang yang bertobat karena khotbah daripada pendeta Wang Mingtao. Era kekuasaan Mao Zedong itu berakhir ketika Mao Zedong itu meninggal. Dan akhirnya pendeta Wang Mingtao ini dibebaskan, saudara-saudara. Sudah tua, rentah, matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, dan dia dibebaskan. Saudara-saudara melihat kehidupan pendeta Wang Mingtao, bagaimana sebagai seorang Kristen, dia menderita. Rela menderita bagi Tuhan. Rela menanggung penderitaan demi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kenyamanan. Apakah kita masih tetap rela menderita bagi Tuhan? Apakah kita masih tetap rela untuk menderita bagi Kristus? Kristus yang sudah menderita bagi kita. Apakah kita mau menderita bagi Kristus? Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang meneguhkan kami, berdiri di sisi kami. Dalam penderitaan yang kami hadapi, kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.